Salam jumpa pemirsa, apa kabar? Saya David Plaikol, bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas aktivitas pagi Anda. Jangan lupa sarapan pagi sebelum menjalankan aktivitas pagi Anda. Baik, dan terkait dengan obrolan pagi, di kesempatan kali ini, pemirsa, kita akan berbicara bagaimana kita menyikapi akan daerah sekitar kita, tempat tinggal kita, dan juga daerah lain berkaitan dengan bencana. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana bersama dengan dosen kegawat daruratan dan manajemen bencana pada Stikes Maranatha Kupang, Ibu Sherly Sani Mahoklori. Ini saya pelan-pelan nih, Mahoklori. Iya, siap. Oke, apa kabar Ibu Sherly? Kabar baik. Kabar baik, oke. Semangat pagi tentunya dengan segala aktivitas dan meluangkan waktu untuk hadir di AFB TV Kupang untuk memberikan informasi berkaitan dengan tema kita, kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tapi sebelum kita masuk ke tema, nah kalau ini kita berbicara soal kegawat daruratan, lalu berkaitan dengan manajemen bencana, tetapi juga berkaitan dengan tidak lepas dengan kesehatan. Nah, karena Stikes Maranatha ini identik sama kesehatan nih. Bisa digambarkan dulu, Ibu Sherly. Oke, baik. Kalau Stikes Maranatha itu sendiri, memang kami di bidang kesehatan. Namun di mata kuliah kami tersendiri ada satu mata kuliah khusus yaitu keperawatan bencana. Isinya kami mempelajari secara khusus mulai dari bagaimana penanggulangan bencana hingga pada kami melakukan simulasi singkat bagaimana penanggulangan bencana itu sendiri. Oke, baik. Dan tentunya juga ini berkaitan dengan bagaimana kita untuk siap menghadapi bencana, tidak panik, tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam hal ini sasarannya kemana nih, Ibu Sherly? Kalau kami dari Stikes Maranatha untuk tahun kemarin kami sasarannya sudah mulai dari SD. Kenapa kami ambil SD? Karena anak-anak atau yang masih dalam tahap pendidikan paling dasar atau anak SD itu masuk ke dalam kelompok rentan. Jadi artinya kelompok rentan ini pada saat terjadi bencana mereka lebih susah untuk melakukan evakuasi secara mandiri. Oleh karena itu kami harus melakukan penyuluhan terhadap kelompok rentan. Nah, di sini kami ada punya beberapa target. Yang pertama yang sudah terlaksana dari tahun 2019 ada yaitu penyuluhan di anak sekolah dasar SD. Nah, tahun ini rencananya saya dan beberapa tim dosen akan langsung penyuluhan ke keluarga dengan salah satu anggotanya mengalami disabilitas atau yang punya anggota keluarga ibu hamil atau dengan orang dengan lanjut usia atau lansia, karena itu semua masuk kategori kelompok rentan. Oke, baik. Ini tentunya banyak sekali nih item-item poin-poin umum ya kalau kita berbicara soal bencana. Di saat musim penghujan itu juga bencana. Nah, di musim kemarau juga bencana. Kemarau nih ya, musim panas juga bencana, apalagi Nusa Tenggara Timur ini untuk panas ya. Musim panas ini lebih berkepanjangan ketimbang musim penghujan. Nah, kalau sekarang ini kan kita berbicara soal musim penghujan. Nah, untuk Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang sendiri. Nah, untuk bencana alam itu sendiri, ini untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Kacamata dari Ibu Sherly sendiri di saat terjun ke lapangan, bagaimana sih artinya ini masyarakat dalam hal ini baik itu dari SD ya, anak-anak SD di sekolah-sekolah ini mengetahui soal bencana. Ini zaman now nih. Kalau berbicara soal bencana, apakah masih awam atau seperti apa? Kalau untuk kebencanaan sendiri sebenarnya mereka sudah sering terpapar karena kita punya multisektoral yang sangat baik. Dari BNPB mereka sudah lakukan sosialisasi dan beberapa tindakan langsung seperti contohnya untuk saat ini Kota Kupang, BNPB Kota Kupang sendiri sudah melakukan terobosan baru dalam memberikan anakan pohon. Tujuannya untuk menghindari bencana banjir, kan kita tahu sendiri kalau misalnya semakin banyak pohon semakin baik juga. Nah, masyarakat sudah terpapar, cuman kesadaran untuk melakukannya itu yang menurut saya masih agak kurang. Jadi ya memang perlu banyak sosialisasi lagi serta pemberitahuan bagaimana sih dampak dari bencana terhadap kehidupan dan perekonomian mereka kalau misalnya tidak
dilaksanakan dengan baik segala himbauan dari pemerintah. Oke, baik. Kalau kita berkacamata dari daerah-daerah yang terkena bencana, dalam hal ini longsor, banjir, dan lain sebagainya, ya ibu kota Jakarta, dan juga daerah-daerah lain seperti Bogor. Benar. Nah, ini juga kalau kita melihat sekarang ini berkacamata nih dari daerah luar, ya, dan kita mengambil sebagai bekal juga untuk di daerah tercinta kita Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus juga Kota Kupang. Nah, ini kiat-kiat apa sih yang diberikan juga untuk menghadapi? Ya, sekarang ini kita melihat seperti itu. Di satu sisi juga tadi sempat disinggung ini bagaimana juga memberikan edukasi kepada bumil alias ibu hamil dan juga penyandang disabilitas. Ini seperti apa? Kalau menurut saya, kalau berkacamata dari luar, kalau untuk bencana seperti itu lebih baik dari keluarga kita sendiri dulu. Pola hidup kita bagaimana, sampah-sampah harus kita kesampingkan, dibuang pada tempatnya. Kemudian rajin juga untuk ikut serta dalam kegiatan desa atau misalnya ada pembersihan, gotong royong bersama, itu harus menurut saya wajib untuk dilakukan karena itu berdampak besar sekali untuk mencegah terjadinya banjir. Oke, baik. Nah, dari poin-poin yang diambil tentunya ini berkaitan di saat nanti di saat terjun ke lapangan memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah. Ya, ini kenapa targetnya di anak sekolah? Yaitu karena anak sekolah itu termasuk ke dalam kelompok rentan. Jadi pada dasarnya Selain mereka, dari ibu hamil dan juga disabilitas. pada dasarnya mereka itu sendiri sama sekali belum mengerti bagaimana cara evakuasi mandiri pada saat ada bencana datang. Saya mau ngapain sih? Bingung kalau anak-anak atau ibu hamil, orang dengan lagi mengandung itu kan bingung mereka kalau misalnya mau ngapain pada saat terjadi bencana. Jadi kita ke sana itu tidak hanya memberikan edukasi dalam bentuk slide dan lain sebagainya, tidak, kami langsung praktek juga. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya untuk saya larinya ke ibu hamil dan juga penyandang disabilitas. Nah, ini kalau ibu hamil, suaminya kemana? Nah, kalau misalnya dalam kondisi bencana ini kan kita tidak tahu kapan terjadi. Bisa saja pada saat terjadi bencana suami lagi ke kantor, istrinya sendiri di rumah. Paling tidak istri harus tahu bagaimana sih saya untuk menghadapi bencana sehingga tidak jadi korban. Biasanya kalau misalnya di bencana tidak terlalu terdata korban yang disabilitas seberapa bagian, kemudian ibu hamil. Tapi menurut saya banyak korban yang meninggal bisa jadi salah satunya adalah mereka yang termasuk ke dalam kelompok rentan itu karena kesulitan dalam evakuasi. Oke. Kalau kita berbicara soal tahun kemarin ya, karena ini juga baru awal tahun, berkaitan dengan bagaimana juga ini memberikan edukasi dan berkaitan dengan bencana yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini kalau untuk dikategorikan bencana. Nah, ya, untuk secara umum di Nusa Tenggara Timur ini yang paling banyak apa bencana? Untuk tahun kemarin di tahun 2019 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur kita ada 9 bencana. Namun yang paling tertinggi adalah saat ini angin puting beliung dengan 4 kejadian bencana. Kemudian untuk kerusakannya sendiri kita ada data yang muncul itu sekitar 720 untuk terdampaknya ya, terdampak untuk mengungsi. Kalau untuk korbannya sekitar 1 ya. Seperti itu, untuk terdampak mengungsinya lumayan banyak. Nah, kalau lebih spesifik lagi untuk di ya masing-masing daerah dengan bencana tersendiri. Tapi kalau untuk di Kota Kupang, sendiri? Kalau Kota Kupang data yang saya sudah sempat cek itu hanya 2 untuk bencana sama angin puting beliung. Angin puting, oke. Baik. Dan kembali lagi bagaimana juga di saat terjun ke lapangan. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung juga, ini berkaitan bagaimana memberikan edukasi berkaitan dengan menghadapi bencana dan tidak lepas dengan kesehatan. Betul. Kalau misalnya kita langsung ke lapangan, biasanya kami langsung action. Kami bikin satu simulasi singkat terkait bencana. Contoh yang kemarin ini masih happening banget di Kota Kupang, yaitu angin puting beliung. Kami langsung lakukan tindakannya, memberikan edukasi ke anak-anak. Kalau anak-anak itu pendekatannya terlalu banyak teori, malah kurang masuk ke mereka. Jadi kita langsung action,
praktek videonya seperti ini, kita langsung uji coba. Kalau misalnya ada angin puting beliung, adik-adik harus segera masuk ke ruangan tertutup, menutup jendela, kemudian mematikan semua jenis arus listrik, kemudian menghindari tempat-tempat yang ada kacanya, sehingga kalau angin kaca pecah takutnya terkena. Jadi berlindung di bawah meja misalnya. Oke, ini sangat menarik sekali ke sekolah-sekolah. Tetapi kita melihat untuk Nusa Tenggara Timur kembali lagi karena ini Stikes Maranatha berada di lingkup Kota Kupang juga, ya, walaupun bertetangga ya sama Kabupaten Kupang. Ya, tetapi juga kita kembali lagi bahwa menarik sekali ini kalau tadi sempat dikatakan berkaitan dengan bencana puting beliung. Nah, ini ambil contoh ya, kita ambil contoh di Kota Kupang. Tapi juga untuk memberikan edukasi dengan anak-anak sekolah. Nah, pertanyaan berikutnya, apa kabar masyarakat umum? Apakah ini semuanya juga sudah tahu nih untuk bagaimana menghadapi bencana? Ambil contoh seperti puting beliung itu sendiri. Kalau yang saya lihat dari video yang beredar, itu masyarakat dewasa pun masih sedikit panik dan kebingungan harus melakukan apa. Padahal mereka sudah dewasa, yang kami berpikir bahwasan bisalah melakukan tindakan secara mandiri. Tapi berdasarkan video-video yang saya lihat masih ada kepanikan untuk masyarakat umum itu sendiri. Jadi dari kami sendiri sebenarnya bisa pendekatannya juga langsung ke masyarakat umum. Namun itu lagi kami lebih fokus dulu untuk ke kelompok-kelompok rentan. Kalau untuk masyarakat umum dari BNPB, dari kota maupun provinsi sudah langsung sosialisasi. Oke, tetapi juga memberikan lagi semangat juga kepada masyarakat. Dalam hal ini juga selain untuk bencana juga memberikan edukasi juga berkaitan dengan kesehatan. Jadi tidak bisa dilepaskan nih. Kalau kita berbicara bagaimana juga untuk menghadapi bencana dan juga siasatnya kesehatan juga. Nah, ini teman-teman dari Stikes Maranatha nih punya tanggung jawab juga. Betul, ya. Jadi jangan tunggu nih dari stakeholder yang lainnya untuk turun ke lapangan. Seperti apa? Kalau untuk itu Stikes Maranatha sebenarnya melakukan berbagai macam pengmas juga. Nah, kami kalau ke masyarakat itu lebih cenderung ke bagian penyakitnya. Kalau misalnya dampak dari bencana itu sendiri, kalau misalnya terjadi bencana banjir, kita contohkan banyak genangan air, air bersihnya kurang. Nah, kita masuk edukasinya dalam bentuk seperti itu. Jadi penyakit yang mungkin muncul pada saat terjadi bencana dan bagaimana mengatasinya. Baik, dan untuk Anda juga pemirsa, semoga ini artinya bermanfaat untuk kita semua di saat sekarang ini yang baru menyaksikan obrolan pagi. Kita berbicara tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana bersama dengan Ibu Sherly Sani Mahoklori, dosen kegawat daruratan dan manajemen bencana pada kampus Stikes Maranatha Kupang. Ibu Sherly, dan juga untuk Anda pemirsa, kami akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan pagi.